Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah World English pada meeting ke-13, yaitu tentang menggunakan taksonomi Bloom untuk menulis tujuan pembelajaran yang efektif. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja penting yang digunakan oleh pendidik untuk merancang tujuan pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran didasarkan pada kurikulum, artinya ketika guru merancang silabus berdasarkan kurikulum dan hasil belajar tertentu, tujuan pembelajaran harus selaras dengannya. Dalam pengajaran bahasa Inggris, tujuan pembelajaran juga harus terkait dengan keterampilan bahasa yang diharapkan dikuasai oleh siswa, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, taksonomi Bloom membantu guru memastikan bahwa tujuan pembelajaran terstruktur, dapat diukur, dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Taksonomi Bloom pertama kali diusulkan pada tahun 1996 oleh Benjamin Bloom, seorang psikolog pendidikan dari Universitas Chicago. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam 6 tingkatan hierarkis yang mencerminkan cara manusia memproses pengetahuan. 6 tingkatan tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Tingkat yang lebih rendah berfokus pada pengetahuan dasar dan pengalaman dan pemahaman. Sementara tingkat yang lebih tinggi menekankan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Hierarki ini membantu guru merencanakan aktivitas pembelajaran yang secara bertahap meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Tingkat pertama, mengingat, berfokus pada pengingatan pengetahuan relevan dari memori jangka panjang. Pada tingkat ini, siswa diharapkan dapat mengenali, mencantumkan, mengidentifikasi, atau mengingat informasi. Ini adalah tingkat pemikiran paling dasar dan penting sebagai landasan untuk pembelajaran tingkat lanjut. Tingkat kedua, pemahaman, melibatkan pembentukan makna dari informasi. Siswa menunjukkan pemahaman dengan menjelaskan, merangkum, mengklasifikasikan, menafsirkan, atau membandingkan ide-ide. Pada tahap ini, pembelajar mulai benar-benar memahami apa yang telah mereka pelajari, bukan hanya menghafalnya. Tingkat ketiga, penerapan, mengharuskan siswa menggunakan pengetahuan atau prosedur dalam situasi baru. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, hal ini dapat melibatkan berlatih aturan bahasa, menggunakan kosakata dalam kalimat, atau menerapkan tata bahasa dalam tugas menulis atau berbicara. Tingkat berikutnya, antara lain bagian-bagian tersebut, siswa pada tingkat ini dapat membedakan, mengkategorikan, mengorganisir, dan menganalisis informasi secara kritis. Tingkat ini menandai awal dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tingkat kelima, mengevaluasi, berfokus pada membuat penilaian berdasarkan kriteria atau standarnya. Pada tahap ini, siswa dapat mengkritik, membenarkan, berargumen, atau menilai ide dan informasi. Tingkat ini sangat mendukung pemikiran kritis karena siswa diharuskan memberikan alasan untuk penilaian mereka. Tingkat tertinggi, menciptakan, melibatkan, menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk sesuatu yang baru. Dalam pembelajaran bahasa, hal ini dapat mencakup menulis teks, merancang proyek, menyusun esai, atau menghasilkan karya lisan atau tertulis yang asli. Taksonomi Bloom sangat berguna dalam desain kurikulum karena menjelaskan proses pembelajaran secara logis. Peserta didik juga harus mengingat sebelum memahami sebelum menerapkan, menganalisis sebelum mengevaluasi, dan mengevaluasi sebelum menciptakan. Namun, guru tidak selalu perlu memulai dari tingkat rendah. Sebaliknya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan siswa, pengetahuan dasar, dan tingkat kemahiran mereka. Keputusan ini erat kaitannya dengan analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan, keinginan, dan kekurangan siswa. Saat mengajar siswa pemula atau mahasiswa baru, tujuan pembelajaran seringkali berfokus pada tingkat bawah seperti mengingat dan memahami karena siswa masih membangun pengetahuan dasar. Namun, guru harus secara bertahap memperkenalkan aktivitas menerapkan dan menganalisis untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi. Di sisi lain, untuk siswa tingkat lanjut, tujuan pembelajaran harus lebih berfokus pada menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Terlalu banyak tujuan tingkat bawah dapat menyebabkan kebosanan, sementara tujuan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan frustasi. Taksonomi Bloom juga membantu guru memilih kata kerja, tindakan yang tepat saat menulis tujuan pembelajaran.
Setiap tingkat memiliki kata kerja spesifik yang membuat tujuan dapat diukur, seperti mendeskripsikan, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan merancang. Dalam pendidikan bahasa Inggris, guru harus memilih kata kerja yang relevan dengan pembelajaran bahasa dan menghindari kata kerja yang tidak sesuai seperti menghitung. Penggunaan kata kerja yang tepat memastikan bahwa tujuan pembelajaran jelas, dapat diukur, dan selaras dengan keterampilan bahasa. Selain itu, taksonomi Bloom mendukung pengajaran berkualitas dengan memastikan keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Tujuan pembelajaran harus dapat diukur agar guru dapat mengevaluasi apakah siswa telah mencapainya. Misalnya, jika tujuan pembelajaran mengharuskan siswa untuk membuat atau merancang sesuatu, penilaian harus melibatkan tugas kerja atau proyek daripada ujian pilihan ganda. Keselarasan ini membantu menjaga kualitas dan keadilan penilaian. Akhirnya, penting untuk membedakan antara tujuan tingkat khusus dan tujuan tingkat pelajaran. Tujuan tingkat mata pelajaran adalah hasil yang diharapkan pada akhir mata pelajaran yang tidak dievaluasi secara langsung. Tujuan tingkat pelajaran lebih spesifik dan dapat diukur dan digunakan untuk menunjukkan penguasaan tujuan tingkat mata pelajaran. Tujuan tingkat pelajaran harus secara bertahap menuju tujuan tingkat mata pelajaran dan tidak boleh melebihi tingkat kognitif yang diterapkan dalam tujuan tingkat mata pelajaran. Dengan menerapkan taksonomi Bloom secara cermat, guru dapat merancang tujuan pembelajaran yang jelas, terstruktur, bermakna, dan efektif. Three most important points yang saya highlight di sini yaitu yang pertama, Bloom taxonomy helps structure learning objective progressively. It ensures learning move from basic knowledge, remembering to higher order thinking. It means creating. The second is learning objective must be measurable and alignment. Objective, technique, teaching activity, and assessment match at the chosen Bloom's level. The third is student level and need determine Bloom's level selection. Teacher must adjust objective based on learner preference, background, and learning goals. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.